mulai mengenai pendekatan ya, pendekatan monitoring. Pendekatan dari monitoring. Nah, pendekatan monitoring di sini ya, ada pendekatan monitoring langsung ya. Ada pendekatan monitoring langsung. Nah, sebagaimana di dalam monitoring ya, ini menggunakan pendekatan langsung ya, dan juga pendekatan yang tidak langsung ya. Nah, di dalam pendekatan langsung ini ya, di dalam pendekatan langsungnya ini pihak yang memonitor ya, ini melakukan kegiatan di dalam lokasi program ya, yang sedang dilaksanakan. Artinya dia datang ke lokasi itu ya dengan sendirinya, datang ke lokasi atau dia melakukan monitoring di lokasi yang sedang dilakukan sebuah program begitu. Ini pendekatan langsung namanya. Nah, di dalam pendekatan langsung ini biasanya teknik-teknik yang digunakan misalnya dengan melakukan wawancara ya terhadap aktor atau pelaksana di situ. Juga melakukan observasi ya, atau pengamatan di situ misalnya. Ini pendekatan langsung begitu. Melakukan observasi, melakukan wawancara di situ. Artinya wawancara maupun observasi di sini ini digunakan untuk memantau kegiatan yang sedang berjalan, untuk memantau peristiwa ya, yang terjadi misalnya komponen-komponennya yang dijalankan seperti apa ya. Juga untuk melihat proses yang sedang dijalankan apa ya. Kemudian juga untuk melihat hasil maupun pengaruh program yang dilaksanakan gitu ya, secara langsung gitu. Ini teknik yang digunakan di dalam monitoring langsung di sini. Kemudian selain ada pendekatan langsung, ada pendekatan tidak langsung di sini. Nah, ini yang digunakan tidak memonitor langsung ke lapangan ya, ke tempat program itu dilaksanakan, tetapi dengan menelaah laporan secara berkala. Misalnya apa ya? Misalnya seperti kalau di pemerintah daerah ya, ini kan ada laporan yang dilakukan tiap tahun. Misalnya secara rutin BPKP itu melakukan evaluasi misalnya semesteran ya, atau 1 tahunan misalnya. Nah, ini BPKP tidak langsung mendatangi lokasi proyek ya. Artinya proyek itu sudah dilakukan ya, sehingga BPKP ini dengan memonitor laporan-laporan yang dibuat ya secara berkala itu, melihat. Nah, di situ bisa diketahui ya, misalnya apakah dari laporan-laporan itu ada penyimpangan ya atau tidak, itu bisa dilihat pendekatan secara tidak langsung ya. Nah, selain itu misalnya BPKP itu membuat kuesioner yang harus dijawab oleh SKPD ya di pemerintah daerah itu. Ya. Kuesioner itu apa ini? Nah, kalau BPKB saya contohkan ya. Artinya BPKB di sini dia membuat kuesioner ya kepada SKPD ya. Jadi ini contoh dari monitoring yang tidak langsung ya. Artinya BPKB ini tidak langsung mendatangi lokasi kegiatannya, atau bahkan kegiatan ini sudah dilakukannya. Nah, sehingga BPKB untuk melakukan monitoring ini
dia cukup dengan membuat kuesioner yang harus dijawab ya. Misalnya proyek A ya, di misalnya perbaikan jembatan ya. Nah, BPKB membuat untuk menganalisis proyek ini ada penyimpangan apa enggak, dia melakukan monitor ya secara tidak langsung misalnya ya. Nah, kuesioner ini dibuat oleh BPKB ya, yang disampaikan kepada pemerintah daerah, yang harus dijawab oleh pelaksana di situ ya, baik oleh aktor maupun oleh pelaksana di situ. Misalnya ditanyakan di situ ya, seberapa besar biaya yang digunakan ya, kemudian bahan-bahan yang dipakai apa ya, baik di situ diuraikan biasanya secara narasi ya, artinya di samping didukung oleh data-data laporan itu ada narasi ya, itu kalau BPKB ya, BPKB untuk melakukan monitoring secara tidak langsung ya. Kalau SKPD ya, biasanya dia melakukan monitoringnya secara langsung biasanya ya, tidak dengan melihat laporan-laporan aja, tapi ada cek biasanya di lapangan dan sebagainya ya. Biasanya yang cenderung melakukan monitoring tidak langsung itu BPKB ya, mengevaluasi. Itu biasanya ya. Kalau badan pengawas ya, ini biasanya dia juga menelaah ya, tetapi dia juga tidak membuat kuesioner ya. Dia hanya menganalisis laporan itu aja. Ini pendekatan yang tidak langsung, yang contohnya ya, contoh itu tadi. Hanya melalui kuesioner misalnya, kepada penyelenggara maupun kepada pelaksana program ya. Nah ini pendekatan monitoring ya. Ada pendekatan langsung, ada pendekatan tidak langsung misalnya. Kemudian ada pendekatan monitoring bermedia namanya ya. Pendekatan monitoring bermedia. Nah, pendekatan monitoring bermedia ini untuk menemukan ya, dan juga untuk mencegah ya, mengantisipasi. Ya, untuk menemukan dan juga untuk mengantisipasi atau mencegah. Nah, di dalam monitoring ini dilakukan secara terus-menerus ya. Artinya bagaimana dia tuh mencatat ya, atau merekam secara terstruktur ya di dalam melakukan monitoring ini, media ini. Biasanya di dalam monitoring bermedia itu, nah ini untuk mencari ya, mencari peristiwa ya, atau hal-hal atau kejadian yang mencangkut atau peristiwa yang terjadi biasa. Misalnya menyangkut siapa ya, mengapa bisa terjadi. Ini semua lihat ya, mau persiapannya ya. Kita lagi ya. Ini artinya di dalam monitoring ini media ini seperti itu ya, seperti kejadian yang sedang sekarang ya. Nah ini seneng ya, media itu seneng ya, bagaimana ada peristiwa ya 2/12 kemarin ya, dia akan memantau. Kemudian ada diikuti dengan penangkapan ya, dia akan senang sekali ya dia. Ya, karena apa? Semakin ada itu ya semakin laku ya, semakin banyak kerjaan ya contohnya ya. Itu. Karena apa ya? Karena di media itu yang cepat laku itu kalau ada peristiwa-peristiwa seperti itu ya. Kalau seperti menggali, mengkaji itu ya enggak begituan ya. Tapi kalau ada peristiwa, iya, kalau ada peristiwa ini laris ya. Nah, segera itu berburu dengan waktu sudah ya, dengan ada itu. Ya, apalagi judulnya itu bombastis ya. Wah, ini masyarakat semakin senang ya, semakin laris seperti itu. Nah, ini monitoring bermedia ya seperti itu. Artinya dia juga melakukan melakukan monitoring terhadap peristiwa kepada siapapun ya, itu. Ini misalnya itu ya. Oke, kita singkat-singkatkan. Artinya di dalam
monitoring media ini ya, ada yang istilahnya yang di dalam ilmu manajemen itu ada 5W 1H itu ya. Itu misalnya yang dilakukan. Kemudian kalau kita contohkan ya di dalam media itu ya, misalnya dicontoh di bidang apa ya, pertanian misalnya di sini. Menggunakan media berkomunikasi itu ada metode misalnya contoh di penyuluh pertanian ya. Ini penyuluh pertanian itu kalau dia melakukan apa ya, sosialisasi ya, melakukan penyuluhan kepada petani, biasanya dia langsung datang ya, misalnya melalui media lisan ya, artinya dia menyampaikan langsung kepada petani itu ya, melakukan penyuluhan, percakapan tatap muka ya. Ini biasanya seperti itu kalau diambil contoh di dalam pertanian ini misalnya. Kemudian ada media cetak ya, artinya melalui tulisan-tulisan. Kalau dulu itu ada namanya majalah Trubus ya, kalau di bidang pertanian itu ya. Di situ ada komunikasi antara petani dengan penyuluh ya, tentang informasi itu. Termasuk di televisi itu ada namanya, kalau yang di televisi itu ada siaran ya, siaran pedesaan misalnya. Sudah lama ya, kalau yang muda-muda mungkin tidak mengenal itu. Kalau yang usianya 40 tahun itu tahu itu ya, ada siaran pedesaan ya. Ada kelompok pencapir, ada majalah Trubus ya. Nah, itu kalau contoh di bidang pertanian misalnya itu ya, itu. Kemudian juga ada yang namanya media terproyeksi ya. Ini berupa gambar ya, tulisan lewat slide, pertunjukan film dan sebagainya. Ya, mungkin itu. Ya, videotron itu ya. Videotron ya sekarang itu lewat itu ya. Ini. Kemudian dari apa pendekatan ini ya, ada yang namanya pendekatan monitoring partisipatif ya. Pendekatan monitoring partisipatif ya artinya, atau dikenal dengan nama participatory monitoring. Ini merupakan apa, aktivitas ya yang terkait dengan misalnya merekam informasi ya, merekam informasi harian dan sebagainya ya, misalnya mingguan ya, ini sebagai laporan misalnya ya. Ini yang partisipasi monitoring ya. Ini ya. Nah, tujuannya ya untuk membuat, bukan untuk membuat nilai akhir ya tentang kegagalan maupun keberhasilan, tetapi untuk mendorong perubahan, misalnya penyesuaian kalau ada program yang sedang berjalan ini kurang benar ya, kurang sesuai pada realnya misalnya ya. Ini bisa segera diatasi misalnya, monitoring partisipatif ya. Kemudian di dalam, kalau tadi itu ada pendekatan monitoring ya, sekarang ada pendekatan evaluatif misalnya ya, pendekatan evaluasi di situ ya. Nah, pendekatan di sini ada evaluasi partisipatif misalnya ya, evaluasinya. Nah, pendekatan evaluasi di sini ya, evaluasi partisipasi di sini, evaluasi ini dilakukan melalui kerjasama ya antar berbagai pihak, ya. Termasuk penerima manfaat ya, termasuk pelaksana di situ, termasuk yang berkepentingan di situ ya. Ada evaluasi ya, ada evaluasi di situ, evaluasi partisipatif ya. Kemudian yang kedua,
evaluasi ya, yang banyak pihak yang terlibat secara aktif ya untuk berpartisipasi di sini. Mulai dari evaluasi perencanaannya ya, kemudian pencarian dan analisa informasinya misalnya, kemudian rencana tindak untuk pelaksanaan dan perbaikannya. Ini evaluasi partisipasi ya, atau partisipatif ini. Nah, ini yang evaluasi partisipatif. Kemudian yang kedua ada namanya partisipasi evaluasi ya, atau participatory evaluation. Nah, ini semacam melibatkan pihak-pihak terkait secara periodik ya, terkait dengan efisiensi ya, relevansi proyek ya, termasuk dampaknya terhadap konteks pencapaian tujuan misalnya. Tujuan. Artinya di dalam partisipasi evaluasi ini secara langsung melibatkan komunitas ya, termasuk tingkatan di dalam stakeholder itu ya, dan sebagainya ini. Ya, ini. Nah, kalau kita buat tabel ya, di situ ada evaluasi konvensional ya, dan ada evaluasi partisipasi di sini ya. Ada konvensional dan partisipasi. Sudah pergi 5 menit lagi saya gitu. Jadi kalau kita kategorikan seperti ini ya, di dalam evaluasi itu ada evaluasi konvensional, ada evaluasi partisipasi ya. Nah, kalau dilihat dari siapa yang merencanakan dan mengolah proses ya, kalau di konvensional itu manajer yang senior biasanya ya, atau pakar dari luar misalnya. Kalau di evaluasi partisipasi ya, yang mengolah ini masyarakat setempat ya, manajer termasuk staf proyek dan stakeholder lain ya, yang kerap kali dibantu oleh fasilitator misalnya ya. Ini perbedaan antara evaluasi konvensional dengan partisipasi. Kalau dilihat dari peranan stakeholder yang sama ya, kelompok sasaran. Nah, kalau konvensional ini hanya memberi informasi ya, informasi saja. Ini. Kalau di partisipasi ini mendesain ya, mengadaptasi metodologi ya yang ada, misalnya mengumpulkan ya, menganalisis data, menyebarluaskan temuan, mengkaitkannya dengan tindakan dan strategi yang luas ya. Ini peran stakeholder ya. Nah, kalau di ya, ya tergantung objeknya. Cuma di sini perbedaan antara konvensional dengan partisipasi itu di situ ya. Tapi prakteknya ya tergantung ya, situasi di lapangan misalnya. Kalau memang pendidikannya sudah ya lain. Tapi kalau masyarakatnya masih ya terbelakang lah katakanlah gitu, ya cenderung ke. Kalau umumnya kan desa kecenderungan kalau dikorelasikan dengan kepentingan program desa, kebijakan desa kan cenderung seperti itu. Iya, betul. Iya. Iya, betul. Makanya kan kalau dari demokrasi aja ya, Indonesia itu menyalip Amerika ya. Amerika untuk pilihan presiden langsung aja masih ada perwakilan-perwakilan ya. Indonesia langsung rakyatnya, bisa baca, tidak bisa baca sama ya. Tukang becak dengan profesor sama ya, satu suara yang sama itu. Makanya kan Amerika tuh kaget ya, Indonesia begitu ada lompatan-lompatan di demokrasi, bahkan menyalip Amerika kan itu. Amerika tidak one man one vote ya, ada perwakilan orang. Indonesia one man one vote ya, artinya itu. Satu orang satu suara, itu malah mengejutkan Amerika sebetulnya ya. Dengan kondisi yang masih seperti ini, ada
banyak yang belum bisa baca tapi sudah melakukan itu ya. Ini. Jadi ya Indonesia itu sebetulnya kekuatan besar ya di Asia ya. Kalau bisa menjaga dan memupuk ya ke depannya ya. Makanya di politik itu banyak pihak-pihak luar yang ingin bagaimana Indonesia ini ya tercapek-capek ya seperti itu. Ya, tercapek-capek ya. Karena apa ya? Karena pada dasarnya tahun 2024 ini cadangan minyak ini akan berkurang ya. Akan berkurang. Kalau sekarang arahnya masih ke Timur Tengah karena masih ada itu, nanti kalau sudah habis akan lari ke Asia ya. Karena di situ banyak sumber daya alam ya, termasuk perikanan dan sebagainya. Salah satunya ada di Indonesia ini nantinya. Arahnya akan ke sini nanti itu ya, tergantung kesiapan dari kita untuk menghadapi itu nanti ya. Sekarang yang dibuat kacau kan ada di Timur Tengah ya, dengan isu terorisme dan sebagainya itu. Nah, nanti ke depan 2020 sekian larinya pindah ya, karena sudah habis ya. Cadangan minyaknya habis akan lari ke Asia ya, yang sumber daya alamnya masih banyak. Ya kita lihat aja nanti itu. Kita lihat aja nanti 2000 sekian nanti ya itu. Itu memang seperti itu ya arah apa ya geopolitiknya ya. Geopolitik yang didesain oleh negara-negara maju itu seperti itu arahnya. Itu ya. Kemudian kalau kita lihat dari bagaimana sukses diukurnya dan tidak, kalau konvensional itu ditentukan dari luar ya. Ditentukan dari luar ya. Kalau partisipasi ditentukan dari dalam ya. Kemudian pendekatan yang digunakan ya. Pendekatannya kalau konvensional ditentukan sebelumnya ya. Apa pendekatannya? Kalau partisipasi adaptif, artinya disesuaikan dengan situasi ya, seperti apa pendekatannya. Kemudian kalau fokusnya ya, fokus kalau konvensional itu pelaporan pertanggungjawabannya, akuntabilitasnya seperti apa ya. Kalau partisipasi pembelajaran ya, bagaimana nanti memahami ya pelaksanaan dari ini seperti apa misalnya ya. Kalau dari metodenya ya, ini biasanya metodenya formal, kalau yang partisipasi metodenya partisipatif ya. Nah, kalau dari kepemilikan ini misalnya kalau yang konvensional perdana, yang partisipasi itu partisipasi evaluasi ya. Kemudian dari outsidernya ya, dari yang boleh itu kalau konvensional itu evaluator ya, sebagai orang yang melakukan evaluasi ya. Tapi kalau di partisipasi itu sebagai fasilitatornya ya, sebagai penengah, artinya seperti itu ya. Dan ini ya terusnya itu intinya di situ ya mengenai evaluasi itu ya. Kemudian di dalam evaluasi itu juga memiliki tujuan ya, antara lain mengidentifikasi permasalahan ya, kemudian memberikan pengetahuan keterampilan ya. Ya, kemudian di dalam evaluasi partisipatif itu juga ada keunggulan ya, juga ada kekurangannya dan sebagainya ya ini. Ini juga ada namanya survei dan sebagainya ya. Saya kira ini bisa di copy ya, nanti bisa dibaca karena mungkin untuk persiapan seminar nanti ya. Ini tidak saya jelaskan tapi bisa dibaca ya. Masuk di sini ada studi dampak ya, ada dan sebagainya. Ini kaitannya dengan monitoring dan sebagainya. Oke. Kita beri kesempatan